Tim hukum Prabowo Gibran percaya diri akan dengan mudah mematahkan argumen kuasa hukum Timnas Amin di sidang di Mahkamah Konstitusi. Yusril Izzah Mahendra mengatakan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lebih banyak menyampaikan opini. Ketua Tim Khusus Pembela Prabowo Gibran ini menyebut Timnas Amin lebih banyak menyampaikan asumsi ketimbang bukti dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024, Rabu 27 Maret 2024. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Yusril pun percaya diri dapat menjawab permohonan yang diajukan oleh kubu Anies Muhaimin karena permohonan tersebut lebih banyak diisi narasi bukan fakta. Dalam sidang perdana, Anies yang hadir selaku pemohon menyatakan bahwa Pilpres 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil. Anies berpandangan proses pemilu justru dicoreng oleh beragam penyimpangan yang terpampang nyata di hadapan publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan beberapa penyimpangan yang terlihat antara lain penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu kandidat dalam Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menyebut ada aparat di daerah yang mengalami tekanan dan diberikan imbalan agar mengubah arah pilihan politiknya. Anies juga menilai intervensi kekuasaan itu turut menambah ke MK ketika Mahkamah mengubah ketentuan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang berujung pada sanksi etik kepada ex-ketua MK Anwar Usman. Selain Anies Muhaimin, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilpres 2024 ke MK. Dalam gugatannya ke MK, baik Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi sebab KPU Republik Indonesia memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU itu, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun. Dengan kehormatan penyelenggara pemilu atau DKPP juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU Republik Indonesia melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Di samping itu, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dan terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam Undang-Undang 1945. Di sisi lain, saling perang komentar terjadi antara pengacara kubu Timnas Amin dan Ganjar Mahfud melawan kubu Prabowo Gibran. Perang urat saraf ini terjadi jelang sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Hotman Paris yang berada di barisan 02 mengejek lawannya di 01 dan 03. Hotman Paris menyebut tuntutan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran merupakan tuntutan yang super cengeng. Pernyataan itu disampaikan Hotman setelah tim pembela Prabowo Gibran mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam gugatan PHPU di MK. Hotman juga menyoroti kegembiraan Capres-Cawapres saat mengambil undian nomor urut dalam Pilpres 2024. Disebutnya tak ada satupun Capres dan Cawapres yang terlihat keberatan atas kehadiran Gibran kala itu. Karena itu, Hotman menilai kedua kubu sebenarnya telah menerima keabsahan pencalonan Prabowo Gibran. Sebab menurut Hotman dalam ilmu hukum, asas suatu tindakan dalam menerima sesuatu bisa didasari pada pengakuan. Hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri, ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat Cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan Cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya deh. Saya hanya mau mengulang lagi,
di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor, 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ya ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan tidak memenuhi syarat. Jadi itu udah benar-benar, saya udah mengatakan itu permohonan yang super cengeng.